Pemirsa, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta. Bahkan kemarin penambahannya melonjak sangat besar hingga tembus 500 kasus dan hari ini sudah tembus 3.000 kasus positif. Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan lantaran jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Hari ini penambahan kasus positif COVID di Jawa Timur menurun dibanding kemarin, yaitu sebanyak 131 kasus, namun secara total sudah tembus 3.000 kasus. Kemarin merupakan lonjakan tertinggi kasus positif COVID di Jawa Timur mencapai 502 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduga penambahan pasien COVID-19 akibat mobilitas warga yang menggunakan pesawat terbang. Sedikitnya 1.400 sampai 1.500 datang dan pergi melalui Bandara Juanda, Surabaya. Faktor lain banyak PDP setelah tes swab hasilnya positif. Dan pemirsa, untuk membahas tingginya angka kasus baru COVID-19 di Jawa Timur, saat ini kita sudah bersama dengan Kohar Hadi Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Baik, Pak, Jawa Timur mengalami lonjakan tertinggi kasus baru COVID-19 kemarin. Dari mana Pak ini? Dan apakah dari klaster pabrik rokok dan Kecamatan Waru, Sidoarjo, Pak? Jadi yang perlu kita sepakati, pahami bersama bahwa penambahan jumlah yang diumumkan kemarin itu adalah kejadian laboratoriumnya baru umumkan kemarin. Padahal itu sebenarnya hasil pemeriksaan 3 hari berturut. Jadi bukan kemarin langsung naik 500 begitu, bukan. Tapi sudah beberapa hari hasil labnya keluar, kemudian diumumkan kemarin. Nah, jadi gitu ya, Pak, ya? Tapi apapun jumlah berarti ada jumlah yang positif sebanyak itu. Nah, kemudian kita pelajari yang dari sebanyak itu dari mana aja kok bisa menjadi positif. Ternyata 51% berasal dari PDP. Kemudian 34% berasal dari OTG, sisanya dari ODP. Jadi kemudian kita juga lihat kabupaten, kota yang mana yang banyak. Yang banyak dari Surabaya sebanyak 311, kemudian dari Sidoarjo 57, kemudian dari Gresik 26, dan dari Kabupaten Probolinggo 31. Kemudian kita pelajari dari mana aja ini asal klasternya. Yang Probolinggo tadi 8 masih ada hubungannya dengan kasus Temboro. Kemudian 11 dari tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kemudian 12 dari para pemudik yang kemudian di screening dengan rapid, yang kemudian reaktif dilanjutkan dengan swab. Nah, itu hasilnya. Baik, Pak, sejauh ini hasil tracing dari 600 orang yang kemarin diumumkan terinfeksi ini terbanyak dari klaster mana, Pak? Apakah benar dari orang yang keluar masuk? Yang banyak Surabaya kemarin. Iya, diantaranya dari orang yang keluar masuk. Tapi memang juga penambahan dari klaster-klaster yang sudah ada itu juga terjadi. Tapi termasuk yang dari keluar masuk tadi, termasuk yang tadi saya sebutkan masuk ke Probolinggo, itu kan dari para pemudik itu. Kemudian juga mereka yang melakukan perjalanan antar provinsi itu juga menambah. Baik, kemudian yang klaster pabrik rokok seperti apa, Pak? Apakah saat ini sudah selesai hasil tracingnya? Beberapa masih ada penambahan kasus karena baru keluarnya sekarang. Jadi kasusnya sudah 2 mingguan. Kemudian hasil labnya keluar sekarang ini sehingga angkanya confirmnya baru sekarang ini bisa keluar. Baik, secara keseluruhan apa sih Pak penyebab pasien positif corona bertambah signifikan di Jawa Timur, Pak? Kalau melihat pola sebarannya, maka tadi yang saya sebutkan bahwa 51% dari PDP yang kemudian terkonfirmasi positif, kemudian dari OTG yang kemudian terkonfirmasi positif sebanyak 34. Yang perlu kita pahami kalau yang PDP jelas ada di rumah sakit. Yang OTG ini yang kita perlu pengawasan lebih seksama karena ini kan orang tanpa gejala ya tapi membawa virus dan dia bisa jalan kemana-mana. Oleh karena kemudian kita intensifkan penanganan dengan isolasi-isolasi di tingkat kawasan. Jadi ada kampung tangguh namanya.
yang kita kembangkan supaya bisa mendukung masyarakat di sana sendiri oleh masyarakat sendiri untuk mereka bisa mengisolasi mereka yang terindikasi sakit supaya tidak kemana-mana, tapi didukung supaya mereka kebutuhan logistiknya, akomodasinya bisa dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Baik, dari 3.000 kasus positif corona di Jawa Timur, Pak, terbanyak itu dari klaster mana, Pak? Kalau klasternya yang ada adalah menambah klaster-klaster yang ada tadi. Jadi termasuk yang tadi disebutkan ada, kemudian juga ada klaster dari perusahaan, ada klaster dari pasar, kemudian juga ada melakukan screening, karena screeningnya sekarang diperluas dengan rapid test, kemudian didapatkan yang reaktif, dilanjutkan dengan swab. Itu menambah kegiatan kita, menambah jumlah yang confirm tadi. Baik, Pak, sejauh ini yang terbanyak itu kasus dari luar daerah atau kasus impor dari luar wilayah di Jawa Timur atau memang penularan domestik di sekitar Jawa Timur, Pak? Mereka yang melakukan bepergian itu juga yang termasuk yang membawa virus ini. Karena ini tadi yang saya sebutkan dari Probolinggo misalnya, ada 12 yang ternyata mereka adalah para pemudik yang masuk ke sana, Kabupaten Probolinggo, kemudian dirapid, didapatkan hasilnya ada yang reaktif dan kemudian diswab. Baik, terima kasih Pak Kohar, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore.